Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Elvira Wulandari dengan NIM 222111102 dari 5C, izin mempresentasikan sebuah materi terkait perjanjian perkawinan. Yang pertama yaitu pengertian. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami atau istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat atas harta kekayaan mereka. Kemudian selanjutnya, kapan mulai diperbolehkan? Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta. Ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan sebagainya. Eksistensi pasal 29 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat. Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat. Abdul Qadir Muhammad berpendapat persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian yang ketiga, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Kemudian yang keempat, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang kelima, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah. Kemudian yang keenam, perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan. Selain syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, KUH Perdata juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan, yaitu dalam pasal 139 sampai 142 KUH Perdata. Pasal 147 KUH Perdata dengan tegas menetapkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Kemudian, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Yang pertama, perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi. Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Kemudian yang kedua, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama pun gabungan keuntungan dan kerugian. Kemudian yang terakhir, perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama. Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Nantinya dalam perjanjian perkawinan akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.